Assalamualaikum. Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan membahas dua aspek penting dalam keuangan dan keadilan sosial Islam, zakat dan waris. Mari kita mulai. Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari 5 rukun yang menandakan betapa pentingnya hal ini. Zakat adalah bentuk amal yang menyucikan harta dan mendukung mereka yang membutuhkan. Zakat adalah tindakan ibadah yang wajib yang mengharuskan umat Islam menyumbangkan sebagian harta mereka kepada yang kurang beruntung. Zakat berasal dari kata Arab zaka yang berarti penyucian dan pertumbuhan. Dengan memberikan zakat, kita menyucikan harta kita dan membantunya tumbuh. Zakat wajib bagi muslim yang memiliki sejumlah harta minimum yang dikenal sebagai nisab. Harta ini harus dimiliki selama setidaknya 1 tahun hijriah. Nisab setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Untuk menghitung zakat, Anda mengambil 2,5% dari total tabungan dan aset yang berada di atas nisab. Ini termasuk uang tunai, investasi, emas, perak, dan barang dagangan. Ingat, zakat bukan hanya dari pendapatan tetapi dari harta yang terkumpul. Zakat harus didistribusikan kepada 8 kategori yang disebutkan dalam Al-Quran: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, mereka yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabi. Zakat memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat. Zakat mengurangi ketidaksetaraan, membantu mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial. Zakat adalah cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Sekarang, mari kita beralih ke aspek penting lainnya dari keuangan Islam, hukum waris. Hukum waris Islam, yang dikenal sebagai faraid, adalah aturan rinci untuk mendistribusikan harta warisan seseorang yang telah meninggal. Hukum ini berasal dari Al-Quran dan hadits. Hukum waris memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara anggota keluarga, mencegah perselisihan, dan memastikan stabilitas keuangan bagi para ahli waris. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah bahwa baik kerabat laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagian. Namun, bagian tersebut tidak selalu sama, mencerminkan tanggung jawab keuangan yang dibebankan pada anggota keluarga yang berbeda. Al-Quran menentukan bagian tetap untuk ahli waris tertentu. Misalnya, suami menerima setengah dari harta warisan istrinya yang telah meninggal jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak. Demikian juga, orang tua, anak-anak, dan pasangan semua memiliki bagian yang ditentukan. Untuk menghitung bagian waris, kita menggunakan sistem pecahan seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran. Anak perempuan menerima setengah dari bagian anak laki-laki, tetapi hal ini diimbangi dengan fakta bahwa laki-laki bertanggung jawab secara finansial terhadap keluarga mereka. Setelah bagian tetap dibagikan, sisa harta warisan dibagikan di antara ahli waris residual, yang biasanya adalah kerabat laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman dari pihak ayah. Hukum Islam juga mengizinkan wasiat
di mana seseorang dapat mewariskan hingga sepertiga dari harta mereka kepada non-ahli waris atau untuk tujuan amal. Namun, ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran tidak dapat dikecualikan dari bagian mereka. Aturan rinci ini memastikan keadilan dan keseimbangan. Mereka mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab anggota keluarga yang berbeda, mempromosikan harmoni dan dukungan dalam unit keluarga. Sebagai kesimpulan, baik zakat maupun hukum waris adalah komponen penting dari keadilan sosial Islam. Mereka memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan kebutuhan mereka yang kurang beruntung terpenuhi. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk video informatif lainnya. Assalamualaikum.